kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Dr. Kondang Usodo SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Kita sapa dulu Dr. Usodo yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Apa kabar Mbak Rini? Sehat Mbak Rini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter bagaimana nih? Pastinya sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini dokter nih memang favoritnya ibu-ibu katanya kan. Kalau ngeliat dokter katanya seperti ngeliat Jipiong ya dok ya? Apa 6 dosa nih sekarang? Kalau lihat kamu kayak lihat soldami. Oh, tapi versi kearifan lokal ya dok. Karena pakai batik gitu ya. Kalau dokter ini kan stylenya udah 6 dosan banget. Oh, bukan ini. Gitu. Tapi mirip dong, aku jadi inget startup nih. Kok kita jadi ngomongin drama ya dok ya? Karena dokter nih suka banget drama Korea kan, aku juga. Jadi kita nyambung banget ya dok ya. Tapi hari ini sayang kita mau bahas, sayang ya dok ya, bukan ngomongin drama ya. Tapi malah ngomongin kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman gitu ya. Untuk para ibu-ibu semua atau calon ibu hamil nih dok ya. Nah dok, bagi para pejuang garis 2 di luar sana gitu ya. Alhamdulillah ketika, alhamdulillah nih saya diberi amanah oleh Allah, oleh Tuhan untuk mempunyai keturunan. Pastinya kan senang sekali dan menginginkan kehamilannya ini berjalan dengan happy, dengan tenang. Khususnya tema hari ini ya dok ya, kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman. Namun seringkali kan ada persepsi atau mungkin rasa cemas itu sendiri yang membuat ibu hamil jadi agak was-was gitu ya dok ya. Jadi ini menarik sekali, mengapa sih dokter ingin lebih jauh mengangkat tema ini dokter? Pasti ada alasan khusus tersendiri dong dok, silakan dok. Iya, jadi begini, seperti yang kita bicarakan sebelumnya kan kehamilan sesuatu yang kita dinantikan oleh ibu-ibu yang lagi pengen punya anak. Alhamdulillah. Jadi tentu saja dia akan mengharapkan suatu persalinan, ya, persalinan dengan hasil outcome yang bagus, baik itu kesehatan bayinya maupun kesehatan ibunya, sehingga kita perlu sekali berbicara tentang ini. Apakah keinginan ibu itu persalinannya nanti atau kehamilannya berjalan baik, kemudian apakah nanti dia akan memilih suatu persalinan yang bagaimana, perkembangan bayinya dari step trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga itu bagaimana, bagus atau tidak, sehingga tema ini sangat penting. Karena kan kalau kita ngomong, kalau misalnya ibu, dok saya mau anak saya nanti persalinan normal gitu misalnya, kayak gitu. Maka kita sebagai tenaga medis harus mengupayakan bahwa persalinan dari ibu nanti akan sesuai dengan harapan ibunya. Tentu saja kita harus mengawal kehamilannya tersebut supaya nanti benar-benar bisa terjadi persalinan normal. Dan kemudian apabila kemudian persalinan menjadi concern, dok saya akan takut mengalami melalui persalinan ini, takut misalnya perdarahan atau takut akan nyeri misalnya. Kita juga memberi edukasi bahwa perdarahan atau nyeri nanti bisa kita evaluasi dari sejak awal kehamilan. Apakah ibunya anemi, apakah ibunya ada indikasi untuk terjadi perdarahan pada waktu nanti persalinan, itu bisa kita evaluasi, kita minimalisir terjadinya perdarahan tersebut, gitu. Jadi tema ini menjadi bagus kalau kita bahas, karena kan kalau kita ngomong persalinannya ibunya nanti akan normal, maka kita upayakan menjadi normal. Kalau dia menginginkan sesar, maka kita akan bicara tentang sesar kepada ibunya. Ini intinya ini berlaku untuk kehamilan pertama ataupun kehamilan yang berikutnya, begitu ya dok ya. Karena sekali lagi tiap kehamilan itu pasti membawa cerita tersendiri gitu ya dok ya. Dan juga tadi dok, memang apa saja sih yang biasanya ditakutkan gitu ya oleh calon ibu hamil atau ibu hamil itu sendiri? Karena kan memang
Sekarang eranya informasi sudah mudah sekali kita akses gitu ya di sosial media, bahkan hampir 1 kali 24 jam kita sambil tiduran kita bisa lihat informasi macam-macam. Kadang apa yang kita baca itu kita percaya gitu ya dok, ya kita yakini dan membuat cemas itu sendiri begitu ya dok, ya apalagi pada yang memang sedang hamil kan tentunya kan harus dalam kondisi tenang, nggak stres gitu ya dok ya. Jadi memang rasa takut ini penting sekali juga dibahas ya dok ya. Sebenarnya Betul. rasa takut terhadap apa aja sih yang memang tadi resiko, misalnya perdarahan atau mungkin yang perlu diantisipasi gitu dok, sehingga jadi jauh lebih tenang juga selama kehamilan. Selama kehamilan kan tentu saja dari trimester per trimester, misalnya trimester pertama, trimester kedua atau trimester ketiga, itu kan kita harus evaluasi kondisi kehamilannya. Dari trimester awal misalnya apakah terjadi kelainan di bayinya atau tidak ada kelainan seperti misalnya Down syndrome atau kelainan-kelainan yang lain yang major misalnya di trimester awal itu sudah harus kedetek gitu loh. Jangan sampai trimester pertama nggak kedetek, trimester kedua nggak kedetek, trimester ketiga nggak kedetek. Itu sehingga kita bisa mengetahui minimal yang kelainan-kelainan major itu sudah ketahuan sejak awal kalau terjadi kelainan. Makanya ibu kan pengennya memastikan, make sure apakah kehamilannya ini bagus nggak sih dok? Bayi saya nanti kondisinya gimana? Ada kelainan nggak nanti di proses persalinannya pada waktu kehamilan awal, kehamilan kedua, ke trimester pertama, kedua atau ketiga. Makanya kita tentu saja kita nggak bisa sembarangan pada waktu memeriksa pada waktu kita fetal screening itu. Jadi ada fetal screening di trimester pertama, trimester kedua atau trimester ketiga. USG rutin begitu ya dok ya? Fetal screening. Jadi fetal screening itu lebih bukan hanya melihat bentuk luarnya, tapi kita melihat kondisi misalnya jantungnya, posisi jantungnya, kondisi klepnya, kemudian juga apakah kelainan-kelainan ada di misalnya di struktur kepalanya atau di struktur tangannya atau di struktur kakinya gitu. Jadi kita deteksi dari awal itu. Terus dipantau gitu ya sejak kehamilan trimester awal sampai menjelang persalinan itu sendiri gitu ya dok ya. Karena kan terkadang kita nggak terlalu paham nih dok faktor ya resiko lah bisa dibilang ini ya. Jadi apa yang faktor resiko di ibunya, faktor resiko di baby atau janinnya itu sendiri sehingga yang bisa ada namanya kondisi kegawatan. Itu kan yang sering didengungkan juga nih di banyak artikel gitu sehingga kita jadi kadang rasa takut karena membaca yang itu dok terlalu banyak informasi itu begitu ya kan. Jadi gini, kalau kegawatan dalam persalinan kan ini kegawatan dalam kehamilan ataupun itu sebenarnya bisa kita deteksi sejak awal. Apakah nanti bahkan proses persalinan pun kita bisa predik sebenarnya. Misalnya, oh ini ibunya persalinannya akan berjalan normal. Itu ketahuan harusnya sejak trimester ketiga. Kemudian kita evaluasi, makanya kalau seorang ibu menginginkan persalinannya menjadi normal, maka tugas kita sebagai medik atau paramedik mengawal kehamilannya itu supaya terjadi proses persalinan yang normal. Didampingi oleh tim medisnya, ada dokter, ada macam-macam. Cuman bukan hanya sekedar ngomong, tapi pada waktu dok saya pengen normal, berarti dia harus berupaya supaya posisi bayinya ada di posisi kepala di bawah, kemudian terjadi penurunan kepala. Makanya diperlukan sekali kayak edukasi tentang senam, supaya kepalanya itu turun di pintu 3, karena penurunan kepala itu sangat berpengaruh terhadap proses lamanya persalinan. Jadi begitu dia ada di pintu 2 atau pintu 3 atau di HOT 2 atau HOT 3, kemungkinan persalinannya akan berjalan dengan cepat dan tidak terlalu sakit. Jadi kepala ini tadi ya, dok, kepala itu sangat penting. Makanya tujuan dari senam itu sebenarnya kan relaksasi otot dasar panggul sehingga terjadi penurunan kepala, sehingga proses persalinannya akan menjadi lebih mudah bagi ibunya, tidak terlalu berat. Senam kehamilan gitu. Betul, yang biasanya nih lebih diutamakan di trimester keberapa nih biasanya? Kalau senam kehamilan itu di tiap trimester sudah ada, di trimester pertama, kedua atau ketiga. Tapi kalau trimester pertama, kedua itu kan lebih ke arah relaksasi otot-otot dasar panggul. Jadi orang yang misalnya gini, ada seorang ibu hamil, tapi sebenarnya dia nggak pernah olahraga kan. Misalnya banyak sekali kan sekarang generasi layah-layah itu. Kaum rebahan dong. Kaum rebahan misalnya kayak gitu. Jadi dia pada waktu hamil dia harus merelaksasikan otot dasar panggulnya sejak awal. Jadi di trimester pertama itu lebih ke arah relaksasi
otot dasar panggul, kemudian lebih ke arah menghirup oksigen yang cukup untuk kebutuhan Teknik bayinya, pernafasan gitu ya. senam pernafasan kayak gitu, stretching kayak gitu. Nah di trimester ketiga ini, kedua ketiga itu mulailah, kedua sih masih yang tadi juga sama posisi tidur, kemudian nah trimester ketiga kita mulai upaya-upaya kalau posisinya kepala sudah di posisi di bawah, maka kita harus melakukan upaya-upaya supaya terjadi penurunan kepala. Jadi ada fetal screening, terus juga edukasi tentang senam, Ya, kemudian betul. bahkan tadi pernafasan segala Iya. hal itu juga diajarkan, diedukasikan begitu ya dok ya, agar mencapai ya kehamilan dan persalinan yang tentunya aman dan nyaman sesuai dengan yang diharapkan tadi outputnya ya dok Betul, ya. betul. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, Oke. dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih Oke. detailnya lagi nanti seperti apa ya. Oke, makasih. Iya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman bersama dengan Dr. Kondang Husodo SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Husodo dilanjutkan kembali ya. Tentunya tadi pentingnya edukasi tentang gerakan-gerakan yang perlu dilakukan secara rutin nih oleh bumil, yang mungkin juga bisa dibantu juga oleh pasangannya dalam arti suaminya, atau mungkin bisa juga nih orang tua nih kalau suaminya lagi kerja atau berhalangan gitu ya. Sebenarnya untuk gerakan-gerakan senam ini sendiri mungkin mengapa sih perlu sekali rutin dok? Efeknya ini memang untuk persalinan itu juga nanti seperti apa, dan ini ada gambar-gambar slide yang bisa dokter mungkin terangkan ya dok ya. Jadi posisi yang seperti apa sih yang mungkin dianjurkan dok? Jadi begini, latar belakang dulu ya. Latar belakangnya itu begini, banyak sekali sekarang itu tindakan operasi sesar karena persalinan tidak maju. Tidak maju. Ya, kepala masih tinggi, tidak terjadi penurunan kepala. Rata-rata tidak kuatnya itu di situ, menjadi lama. Risikonya ke ibunya menjadi bertambah. Makanya sangat penting senam itu. Tujuannya kan tadi untuk merelaksasi otot dasar panggul dan upaya untuk kepala supaya turun. Tidak, kan ada di pintu panggul itu ada, kalau ada 4 pintu, ya, pintu 1, pintu 2, pintu 3, atau pintu 4. Kalau dalam bahasa Latinnya HOT, di HOT 1, HOT 2, HOT 3, atau HOT 4. Nah kita upayakan supaya kepala itu turun di HOT 2 atau HOT 3. Kalau bisa di HOT 3 sangat bagus. Makanya upaya-upaya senam itu, senam kehamilan itu adalah salah satu upaya untuk jadinya penurunan kepala pada bayinya. Ini sangat penting. Kalau dia memang menginginkan normal. Kalau dia upaya itu tidak dilakukan, ya memang resiko menjadi operasi sesar menjadi lebih tinggi. Gitu. Makanya senam itu menjadi sangat urgent menurut saya. Jadi selain berat badan bayinya, berat badan ibu yang harus dikontrol, posisi bayinya, juga penurunan kepala. Adanya faktor-faktor yang lain juga diperhatikan, Iya, betul. tapi memang tujuan dari senam itu sendiri untuk tadi merelaksasi otot dasar panggulnya, kemudian juga tadi supaya kepalanya bayinya ini tuh berada di posisi yang Sesuai. atau yang memang diharapkan untuk kalau ingin memang mencapai persalinan yang normal tadi gitu ya dok ya. betul. Intinya memang harus rutin ya, karena tujuannya tadi apa istilahnya namanya
relaksasi bagaimana sih gitu kan. Jadi mungkin terbiasa juga ya dok ya nanti akan terbentuk seperti itu. Nah mungkin untuk gerakan-gerakannya sendiri kan tadi coba slide pertama itu tentang apa ya? Yang tadi dulu lagi deh. Jadi sebenarnya ada gambar tadi, nah ini kan kelihatannya sederhana begitu ya dok ya. Tapi ini sebagai contoh aja gitu ya dok ya. Ini kira-kira ibu hamilnya ini tujuannya kenapa sih dia harus seperti ini posisinya? Nah, breathing ball position kan tujuannya ada sama seperti tadi, relaksasi Otot dasar panggul. Jadi begini, kalau di trimester 2, trimester 1 itu bagus breathing ball. Salah satunya hanya duduk, terus kita nonton sambil duduk, sambil gerak, kemudian olahraga, itu pernafasan, itu yoga atau apa. Penting untuk relaksasi, karena kan di bola itu kan dia tidak ada tahanan. Jadi sehingga otot dasar panggul itu menjadi lebih rileks gitu. Nah, pada waktu trimester ketiga ini masuk usia 9 bulan, breathing ball sangat berfungsi. Misalnya begini, yang menjadikan penurunan kepala kan relaksasi otot dan juga kontraksi. Nah, bagaimana di trimester ketiga itu kita menimbulkan kontraksi sekaligus relaksasi otot. Misalnya begini, ini breathing ball itu bisa kita kombinasi dengan seperti squat ya, misalnya berdiri, duduk, ya, nanti berdiri. juga ada gambar-gambar ya, contoh betul. Gambar-gambarnya ini. Squat, misalnya kita squat berdiri, duduk, supaya kita timbul kontraksi selain relaksasi. Jadi begitu timbul kontraksi kita pindah ke ball, sambil relaksasi gitu. Jadi pada waktu kontraksi kita duduk di ball, atau kita olahraga di samping ball supaya terjadi kontraksi, kemudian pada waktu terjadi kontraksi kita duduk di ball supaya rileks panggulnya dan ada kontraksi. Jadi gerakannya variatif, tujuannya untuk merangsang agar terjadinya kontraksi. Betul. Begitu ya? Iya, misalnya hamil 37 minggu, 38 minggu. Nah, dia harus mencari kondisi di mana terjadi penurunan kepala kan. Nah, dia bisa misalnya kayak olahraga naik tangga, ya stair, naik tangga, sampai ketemu dia kontraksi. Nah, ketemu kontraksi dia berhenti, tarik nafas dulu, supaya terjadi relaksasi otot. Pada waktu kontraksi terjadi penurunan. Jadi penurunannya pelan-pelan. Dari hari ke hari terjadi penurunan sampai nanti di waktu atermnya terjadi penurunan kepala. Ini sangat penting. Terjadi penurunan kepala. Pada waktu usia persalinan itu terjadi penurunan kepala, sehingga persalinan itu normal gitu loh. Jadi kalau terjadi penurunan kepala di pintu 3 itu, kecuali ada fetal distress ya, tidak ada alasan untuk tidak normal. Oke, jadi kelihatannya memang senam ini sepertinya sederhana begitu ya, tapi memang mungkin bagi ibu hamil kan karena beratnya juga, jadi rasa mungkin ada malas dan mungkin juga ada faktor-faktor lain juga begitu ya dok ya. Tapi memang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa membantu. Untuk persalinan Jangan itu sendiri. kita misalnya, dok saya pengen normal tapi nggak ada upaya, itu jangan. Karena upaya itu sangat penting untuk membantu proses persalinan. Jangan sampai di tengah jalan persalinan berujung pada sesar. Kalau memang betul-betul menginginkan normal tadi. Pada perjalanan persalinan kan sebenarnya sesar itu tidak diperlukan sebenarnya kalau kita tahu dari awal bahwa itu akan terjadi persalinan normal gitu loh. Jadi sebenarnya ibu dan tenaga medisnya tahu bahwa ini akan proses persalinan nanti akan berjalan gampang atau susah, atau menjadi normal atau menjadi sesar. Jadi semenjak awal sudah tahu. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, menjadi tahu sebelum pada waktu usia 36 kita udah tahu, 37 minggu udah tahu, kan lebih enak. Daripada pada saat persalinan kita baru tahu. Iya, agak telat dong. Nah, ngerti kan maksud saya? Iya. Jadi proses persalinan itu kita bisa manage supaya terjadi proses persalinan pada waktu usia 9 bulan itu. Oke, coba gerakan-gerakan yang lainnya dulu ditampilkan dulu ya. Jadi ini sebenarnya berapa menit sih dalam sehari dok, kalau bisa dikatakan kan harus rutin dan repetitif gitu ya dok ya? Repetitif. Paling nggak berapa menit, berapa lama sih, artinya durasinya atau mungkin apa ya, frekuensi begitu, seberapa sering? Kalau di dalam teori sih 3 kali sehari, 15 menit minimal. Itu gerakannya. Jadi gerakan-gerakan senam hamil supaya terjadi penurunan kepala itu adalah 3 kali sehari selama 15 menit tiap kali gerakan. Nah, pada waktu 37 minggu, 37 minggu terutama, kita harus mencari kontraksi. Mencari kontraksi upayanya apa? Dengan jalan naik tangga, atau squat, supaya terjadi kontraksi. Pada kontraksi itu
dengan adanya kontraksi otomatis bayi kan kedorong ke bawah. Nah, kontraksi harus diimbangin dengan relaksasi. Nah, itu paling penting. Jadi di situ yang penting harus kita edukasi betul bahwa ibu itu harus seperti itu. Karena kan begitu sebenarnya begitu sudah pintu 3, udah nggak perlu dokter yang nolong, gitu loh. Jadi misalnya di luar negeri ya, misalnya kayak di Kanada atau yang nolong bidan rata-rata, bukan dokter lagi. Dokter itu hanya untuk operasi sesar gitu. Oke, berarti kalau untuk senam ini sendiri kan kalau dilakukan sendiri terkadang kan kita takut salah juga ya dok ya gerakannya. Berarti apakah mungkin di Rumah Sakit IMC Tangerang juga ada mungkin kelas khusus untuk senam kehamilan atau yoga atau mungkin apapun lah. Karena kan kalau kita bicara fasilitas untuk ibu hamil itu kan luas, lengkap gitu ya dok ya. Apa yang barangkali bisa kita manfaatkan juga begitu ya dok ya. Mungkin ada kelas apa saja atau mungkin fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan lah istilahnya. Jadi kami di IMC itu ada kelas private untuk senam sebenarnya. Jadi begitu ibunya, makanya kita kan membuat birth plan. Birth plan itu ada midwife nursing, ya ada primary midwife nursing. Jadi setiap pasien yang benar-benar menginginkan persalinan normal kita bimbing seperti itu. Jadi kita tawarkan betul-betul dibimbing ya. Seperti bikin skripsi ya ada bimbingnya. Ya supaya goal dong, supaya kumlot. Iya ada target tadi kan ingin dicapai. Kumlot jangan sampai kumlot normal jadi sesar. Pengen kumlot normal pengen jadi sesar gitu. Atau sesar jadi normal. Gitu. Jadi tadi ada istilah midwife nursing gitu ya. Jadi pendampingan. Jadi seorang ibu hamil kalau sudah itu udah sejak awal kita perkenalkan karena ada beberapa gerakan itu yang tidak bisa dilakukan oleh ibu sendiri harus dilatih. Makanya mungkin di trimester pertama dilatih sekali, nanti bisa dilakukan repetisi di rumahnya sampai trimester kedua dilatih sekali, trimester ketiga nanti dilatih sekali, otomatis hasilnya outcome-nya pasti normal. Soalnya kita juga sempat bahas juga mengenai birth plan itu ya dok ya. Jadi itu memang sudah masuk ke dalam bagian dari program juga begitu ya dok, bagian dari program rencananya itu ya. Apalagi dok, yang misalnya orang pengen feedback ya kepala wajib turun itu. Feedback itu kepala wajib turun. Makanya senam sangat penting. Senam sangat penting untuk membantu tadi ya dok supaya posisi kepalanya ini sesuai dengan yang diharapkan pada saat waktunya nanti gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau kita bicara fasilitas, mungkin produk-produk unggulan apa saja ya dok yang mungkin bisa dokter share nih dari Rumah Sakit IMC Tangerang gitu ya dok ya, yang barangkali ini mendukung untuk kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman untuk bagi ibu hamil itu sendiri dan juga pasangannya supaya jadi jauh lebih tenang juga gitu dok. Jadi kalau di Rumah Sakit IMC itu kita dari alat diagnostiknya kita menggunakan alat diagnostik yang terbaru. Jadi kita gunakan Volusan E6, artinya alat diagnostik ultrasonografi yang bisa melihat semua sebenarnya, bisa melihat semua kehamilan itu kondisi bayinya di dalam rahim itu bagaimana, itu kita punya alatnya itu juga. Kemudian kedua, kita juga tadi punya pendampingan pada waktu dia senam. Misalnya tadi primary midwife nursing, 1 pasien 1 bidan. Itu jadi 1 bidan 1 dokter. Jadi dia continue 1 pasien 1 bidan 1 dokter. Itu kita punya program itu juga. Kemudian kalau dalam proses setelah terjadi penurunan kepala, dalam proses persalinannya ibunya pengen tidak sakit, bisa juga kita punya produk juga namanya ILA atau ELA atau epidural atau ILA. Tergantung ibunya, dok saya pengen ngerasain sakit sedikit. Jadi ada ibu-ibu, dok saya pengen ngerasain sakit sedikit. Karena itu jadi momen kenangan. Iya, jadi dok jangan nggak dikasih sakit sedikit tapi jangan banyak-banyak. Nah, jangan banyak-banyak. Nah itu ada produknya yang namanya ILA. Jadi dia merasakan sakit sampai pembukaan 4 atau 5 atau 6. Oh sampai pembukaan 4 aja. Terus setelah itu dilakukan ILA sampai lahir. Jadi nggak nyerinya. Jadi kayak combine lah. Tapi ini nanti kalau untuk mengejan atau nyerinya sendiri kan tadi kurang berasa ya dok ya. Tapi tetap dibantu oleh tim dokternya juga ya dok, kapan harus mengejannya. Jadi keuntungan dari ILA itu salah satu itu adalah relaksasi otot dasar panggul. Harus kita sadarin otot dasar panggul itu kalau kita sedang frigid pun mau berhubungan suami istri aja susah kan. Jadi iya kan? Apalagi mau dilewatin bayi yang segede 3 kilo misalnya kayak gitu. Makanya tujuan ILA itu sebenarnya untuk relaksasi. Kalau kontraksinya nggak hilang sama sekali. Cuman keinginan mengejan memang dihilangkan. Karena yang terjadi pada waktu persalinan di fase aktif itu adalah keinginan ibu untuk mengejan. Padahal pembukaan masih
4 atau 5 sehingga iya. pada waktu mengejan di pembukaan 4 atau 5 akan terjadi pembengkakan di jalan lahir. Itu berbahaya sehingga partisnya Beresiko. menjadi macet. Makanya ILA itu salah satu tujuannya adalah supaya ibu tidak ngejen sampai lengkap. Ini setelah pembukaan 45 ini tadi ya dok. Dan dokternya juga bisa santai. Nggak teriak-teriak kan pasiennya gitu loh. Jadi, tapi enak memang, nyaman sekali. Begitu kita nggak, pertolongan persalinan sangat nyaman kalau kita melakukan ILA. Tapi ada juga ibu-ibu yang, kalau dok, kepala saya sudah di pintu 3, biar aja saya sampai lengkap lahir, no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau concernnya dia itu adalah nyeri atau dia tidak bisa rileks pada waktu dia mulus, misalnya dia buka 4, Bu, ibu kok udah ngeden. Nah, itu salah satu indikasi, pakai ILA aja daripada ibu ngeden. Jadi tidak belum elak. waktunya gitu loh. Epidural terus si Kalau ILA. epidural itu dari awal. Dari misalnya ibu, ya itu yang pengen nggak nyeri sama sekali itu Iya. epidural. Yang apa malah ada ya yang seperti itu ya? Ada, Banyakan mana sih dok? Jadi ada, kita pilihkan sama ibu, Bu, ibu pengen nggak nyeri dari awal, kita pilihkan epidural. Ibu pengen nyerinya di fase kala Yang tadi, setelah pembukaan 4, 4 atau 5, kita kasih ILA. Ibu pengen ngerasain sakit, ya kita nggak kasih apa-apa. Jadi intinya kalau ILA tuh di apa ya? Disuntik ya dok ya? Disuntik, kita Di gunakan, area- ya betul. Jadi, nah kan ada ibu-ibu yang concern, dok sakit nanti disuntik di punggung kan, disuntik dengan alat alat anestesi, jarum anestesi itu kan ada yang takut. Nah kita menggunakan jarum anestesi yang kecil, kita menggunakan penkan, jadi ujungnya itu tumpul, jadi nyeri kecil banget, ukurannya 27 atau 29 bahkan, kadang-kadang kita minta 29 untuk dimasukkan, untuk memasukkan jarum sehingga efek nyeri di punggung habis suntikan itu tidak ada. Jadi gitu. pinggang sampai ke bawah gitu ya dok ya? Tapi dosisnya kecil sehingga kaki masih bisa digerakkan. Kalau epidural bahkan bisa jalan gitu. Kalau ILA kadang-kadang agak berat digerakkan. Tapi Dosisnya kalau kecil jadi ya kan orang khawatir dengan efek-efek samping lah atau apa. Enggak lah, Betul. ini dosisnya kan kecil sekali. dosisnya kecil, masih bisa bahkan ILA bisa jalan juga. Tapi kadang-kadang ILA bisa digerakin tapi untuk jalan agak berat. Kalau epidural bisa jalan gitu. Jadi tadi selain, nah tadi kan ada pilihan nih mau yang ELA lagi, Ya, epidural betul. atau yang ILA gitu kan. Epidural Namanya atau- seperti nama orang Betawi ya dok. Kemudian juga pilihan lainnya apa juga dok? Karena kan tadi kan ada yang saya ingin mengusahakan normal, terus tapi kalau di tengah jalan memang, kalaupun memang harus sesar juga kan kita sering bahas juga tuh ada yang istilahnya ada yang erak lah atau apa gitu ya dok ya. Oh, betul. Jadi sebenarnya kalau persalinan itu kita upayakan jangan sampai macet di tengah jalan sih. Kalau persalinan normal ya normal sebaiknya. Kita upayakan dari sejak awal. Itu dari awal banget ya? Dari awal banget. Kayak seperti tadi dari trimester 3 itu. Kalau sesar ya sesar gitu loh maksudnya. Tapi kalau just in case beberapa persen itu tidak bisa normal, kita punya pilihan juga untuk misalnya sesar gitu. Sesar yang menjadi concern kan oleh ibu-ibu itu recovery-nya lama. Iya. Jadi kemudian sakitnya lama. Nah, kita kan punya produk Pascanya juga. itu ya Kita istilahnya. punya produk enhanced recovery after cesarean. Jadi persalinan cepat, tidak sakit, nyaman, sehari pulang. Kalau mau agak lama di rumah sakit 2 hari nggak apa-apa. Gitu. Jadi tapi Biar lebih sehari lama udah pulang. ketemu dokter gitu ya. Kadang-kadang kan, dok saya mau sehari kok cepetan ya dok. Pengen 2 hari ya udah monggo 2 hari. Tapi ideal ada pada konsep erak itu kalau mau sehari pulang udah boleh. Oke, jadi Gitu. intinya enhance recovery, Recovery after after cesarean cesarean, gitu ya, ya. betul. Jadi kan mungkin yang selama ini dikhawatirkan kalau sesar tuh tadi pascanya ini ya tadi Ya sekali pascanya lagi. penyembuhannya lama. Itu penyembuhannya cepet. Gitu. Oke, dan kalaupun memang nih kan kita tentu menginginkan berjalan lancar ya dok ya. Tapi seandainya ya, just in case tadi di tengah-tengah ada kondisi yang memang mengharuskan harus pembedahan yang cukup memakai istilah-istilah yang seperti mungkin bedah minim invasif lah atau apa mungkin ataupun bedah terbuka yang tetap minim gitu diusahakan. Itu bagaimana dokter, tergantung dari Kalau faktor penyulit atau bagaimana? kalau persalinan kan nggak, bedahnya ukurannya seperti itu aja. Karena kan bayi itu nggak bisa kita kecilin. Bayi kan 3 kilo lahir, irisannya sekitar 9-10 cm lah. Di irisan nggak ada. Tapi kalau untuk ginekologi atau kasus-kasus infertility kita punya minimal invasive surgery. Kita juga bisa melakukan operasi open tapi dengan irisan kecil.
Itu, Oke. tapi itu nanti di pembahasan tentang ginekologi aja. Ini kan Oh. tentang persalinan. Oke. Enggak, siapa tahu kan di persalinannya itu sendiri ternyata ada faktor penyulit lainnya nih yang ternyata membutuhkan mungkin sekalian, ada mungkin ditemukan kista atau apa gitu ya. Tapi itu kan Oh. itu kasus tersendiri begitu ya dok ya. Itu bisa sih, misalnya habis melahirkan terus kemudian dilakukan minimal invasive surgery, bisa juga pada waktu itu. Tapi kan dua tindakan yang berbeda. Iya sih ya, Biasanya oke. sih nunggu recovery dulu, kemudian Nggak mungkin saat itu juga sekalian kan deh bukan gitu biar emergency. artinya lebih cepat tuntas gitu. Nggak gitu ya dok ya. Bisa juga, tapi harus tunggu 1 hari sih. Oke, ya Sampai tetap harus pakai jeda lah ya ada dok jeda ya. gitu. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Itu Oke. tadi sekilas info aja ya dok, karena Oke. kan makin kesini kan makin banyak istilah-istilah, terus juga teknologi makin canggih, terus kita juga betul. supaya lebih terbuka aja Iya, pikirannya betul. gitu ya, biar nggak buta-buta amat gitu kan Iya. dok. Oke, baik. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Nah ini pertanyaannya juga cukup kompleks ya dok ya. Sekilas aku baca, nah ini bagaimana tanggapannya dokter ya tadi ya. Ini dari Ibu Ayu, usianya 27 tahun dari Kuningan, Jawa Barat. Dok, saya punya keluhan penyakit hemangioma pembuluh darah dan saya sedang hamil 5 bulan. Kata dokternya, saya melahirkan nggak bisa normal, harus secara operasi sesar dokter, karena takut pembuluh darahnya pecah. Pertanyaan saya, apakah kehamilan saya ini sangat dipengaruhi dengan adanya penyakit yang saya derita ini dokter? Oke, apakah saya masih bisa mencoba persalinan normal? Saya juga suka kram. Banyak ya pertanyaannya ya. Gerakan bayi juga paling sering di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri jarang. Apakah itu wajar dokter? Berat badan saya di kehamilan 5 bulan ini juga cuma naik 4 kilo dokter. Apakah wajar? Bagaimana solusinya? Terima kasih dokter. Oke, seandainya Ibu Ayu ini adalah pasien dokter di IMC Tangerang. Kira-kira melihat faktor-faktor yang sudah dijelaskan barusan, kira-kira solusinya yang bisa dijalankan ini apa dok? Atau mungkin edukasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi keluhan atau mengatasi keluhan, kira-kira seperti apa dokter? Oke. Hemangioma ya? Jadi gini, kalau dokternya menyarankan untuk sesar berarti hemangioma itu bendungan pembuluh darah di bawah kulit sehingga nampak merah di luar kulit itu kelihatan merah itu. Itu bendungan, jadi ada pembuluh darah yang tersumbat di situ. Nah, posisinya hemangioma itu tergantung, kalau misalnya di perut normal bisa dong. Terus kemudian kecuali di vagina mungkin hemangioma, kita nggak tahu posisinya. Mungkin Letak gitu ya, dok ya? Kalau itu di vagina kemungkinan nggak bisa normal karena kan kalau pecah berbahaya juga gitu. Kita juga nanti kalau kayak ada pasien hemangioma, saya tidak menangani sendiri juga. Di IMC kan ada juga ahli pembuluh darah gitu. Ahli. Jadi nanti kita tetap misalnya ada seorang ibu dengan hamil dengan hemangioma. Selain kita periksa, kita konsulkan juga ke bagian pembuluh darah, bedah pembuluh darah, apakah nanti kita konsul apakah nanti boleh terjadi persalinan normal atau tidaknya. Kemudian pertanyaan berikutnya kan apakah kehamilan saya dipengaruhi oleh hemangioma? Saya pikir sih enggak ya, karena hemangioma hanya sumbatan pembuluh darah tertentu aja gitu. Jadi tapi kalau terjadi sumbatan di aliran yang mengalirin bayinya, itu bisa berpengaruh sih. Makanya ini hemangiomanya kan di luar, hemangioma rata-rata di luar. Tapi hemangioma di luar itu kadang-kadang disertai juga ada hemangioma yang di dalam kadang-kadang gitu. Bisa Jadi juga ada ya? sumbatan juga di dalam, ada juga sumbatan di dalam, bukan ada juga. Jadi kalau ada sumbatan di aliran darah yang mengalirin bayi, ada kemungkinan juga gangguan pada pertumbuhan bayi. Makanya ini tadi kan 4 kilo, pertambahannya 4 kilo ya? Di kehamilan 5 bulan nih. 5 bulan pertambahan 4 kilo. Saya pikir 4 bulan 4 kilo wajar sih. Nggak ada masalah. Jadi yang penting kondisi bayinya kan kita bisa evaluasi dengan alat ultrasonografi, kondisi sirkulasi Di fetal screening ini tadi ya? di fetal screeningnya kita ketahuin gimana nih aliran darah ke bayinya. Itu bisa banget kita lihat. Ini memang agak lebih ini ya dok ya, spesifik ya dok ya. Lebih spesifik. Makanya tadi dalam satu pasien tadi bisa aja nanti dikonsulkan juga ke tadi bagian pembuluh darahnya juga gitu betul. ya dok ya. Untuk nanti kira-kira nih beresiko tidak sih gitu ya dok ya. Intinya dikalkulasi gitu ya dok ya. Betul. Kalau di vagina memang mungkin resiko untuk sesar. Tapi kalau di perut saya pikir sih secara umum mungkin nggak perlu sesar sih.
Oke, mengenai yang tadi juga sering kram, gerakan bayi yang paling aktif tuh di sebelah kanan, kalau kiri jarang. Sebenarnya kan, nah ini sekali lagi kan pikiran-pikiran yang terus berdatangan nih pada saat Jadi kehamilan. gerakan teraba itu tergantung posisinya dia bayinya. Jadi posisi bayinya miring kiri, maka aktivitas bayinya itu banyak di kiri. Kalau dia ke kanan, aktivitas bayinya miring kanan. Jadi tergantung posisi bayinya. Kalau dia sering ke kiri berarti to the right. Jadi nyanyi dong nanti. Jadi bayinya ngadep to the right gitu loh. Oke. Gitu maksudnya. Baiklah, ini masih bisa satu pertanyaan lagi atau kita jeda dulu ya? Oke, kita jeda dulu ya dok ya, Oke. karena ini tadi udah cukup panjang. Mau istirahat dulu kan dok? Oke, boleh. Baik dokter, nanti dilanjutkan di segmen terakhir dulu ya dok Oke, ya. makasih. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kehamilan dan persalinan yang aman dan nyaman bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Dan Dr. Kondang Usodo dilanjutkan kembali ya. Baik. Dokter yang semakin kondang setiap harinya. Waduh. Buat yang ingin bertanya-tanya silakan ya, bisa via DM boleh nggak sih dok? Boleh. Nggak ini ya dok, nggak risih ya dok di DM. Senang malah ya Masih dok belum ya. sih, belum risih Mas. Belum. Masih kan. Bisa tanya-tanya ke Instagramnya dokter, follow bisa di @dokter.usodo gitu ya. Ya. Oke, lalu dilanjutkan kembali dok ya, pertanyaan dari email dulu nih, satu Ya. lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Fitri, 31 tahun dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pertanyaannya seperti ini, dokter sejak awal kehamilan hingga usia kehamilan 26 minggu, saya sering banget sakit di bagian maaf bokong dan daerah tulang belakang. Sebenarnya atau daerah tulang belakang, sebenarnya sama ya dok ya? Ya. Gimana solusinya ya dok? Bagaimana solusinya dokter? Apakah senam hamil membantu? Mata saya juga -2, ada kemungkinan persalinan normal atau sesar dok? Karena saya takut retina robek saat mengejan. Dan kalau bokong ditambah sering sakit, apakah saya harus melahirkan dengan ILA? Untuk meminimalisir nyerinya itu ya. Mohon pencerahan, terima kasih dokter. Mungkin lagi mencari opini gitu ya dok. Betul. Ya. Seperti apa sih tanggapan dokter Usodo nih untuk kasus Ibu Fitri ini? Silakan. Jadi Ibu Fitri kan kehamilannya 24 minggu. 26? 26 ya, 26 Iya. minggu. Jadi masih di trimester kedua akhir. Jadi menurut saya sih kan dia sering kesemutan juga ya tadi ya. Apa sih ya, tadi kalau nggak salah nyeri-nyeri aja ya? Nyeri sih dok, sering sakit begitu. Oke. Jadi nyeri di daerah pinggang itu memang salah satu upayanya adalah stretching supaya enggak, itu mungkin kaku. Jadi otot-otot di dasar panggul itu kaku. Kaku ya. Sehingga kita perlu relaksasi, perlu juga senam. Nah, senamnya yang dianjurkan 3 kali sehari selama 15 menit. 15 Banyak menit, sekali 3 pasien-pasien kali yang nyeri begitu kita upayakan dengan pendampingan supaya terjadi nggak nyeri, bisa hilang nyerinya dengan adanya dilakukan senam, dilakukan kalau memang ada kolam renang di rumah atau kolam renang yang sepi bisa berendam di kolam renang supaya rileks di otot-otot di daerah pinggang. Itu otot-otot ya. Nyeri itu selalu di daerah otot. Rata-rata kecuali ada trauma ya. Kecuali ada trauma mungkin di daerah tulangnya, tapi rata-rata itu di daerah ototnya.
mungkin kurang rileks. Oh, kurang Iya, kaku betul. tadi ya, Dok Kaku. ya. Jadi perlu slow dikit gitu Ya, ya. jangan rebahan mulu. Stretching, jangan rebahan mulu gitu. Jadi karena memang harus aktif tetap Ya, ya, Dok betul, ya. betul. Walaupun mungkin kondisinya mungkin malas atau terasa berat atau ya faktor-faktor lainnya yang mungkin istilahnya dialami oleh masing-masing itu orang. tadi nggak mention juga tentang berat badan sih dia, kalau nggak salah. Jadi, nah kalau tadi ditanyakan juga apakah nanti tadi mata minus 2 ya ditakutkan mata kan, minus 2. ditakutkan retina robek ya. Mata minus 2 saya pikir kalau retina robek namanya ablasi retina, itu tekanan intrakranial sih, karena mungkin lebih ke arah, bukan ke arah minusnya sih. Kalau minus 2 masih bisa banget normal. Oh, iya. Kalau kemudian ditanya lagi apakah ILA bisa membantu proses persalinan, ya iya jelas. Karena dengan adanya ILA kan relaks otot-otot dasar panggul. Jadi memang dia salah satu kandidat untuk dilakukan ILA. Salah satu kandidat begitu ya. Kecuali memang mau merasakan nyerinya yang lebih ini lagi ya, Dok ya, untuk kenang-kenangan kan. Karena memori pernah rasa nyeri seperti ini. Memori kok nyeri. Tapi kan nyeri kan memang persepsi ya, Dok ya. Persepsi. Sebenarnya kita bisa nah ini tips juga nih, Dok. Kan karena ibu hamil tuh takut dengan nyeri persalinan lah, walaupun mungkin ada istilahnya udah ada ILA, ada ELA atau mungkin, tapi tetap aja sudah terbentuk skenario gitu, Dok, di otak gitu. Nah, ini bagaimana sih untuk edukasi juga ya secara psikologi supaya lebih merasa aman, nyaman, tentunya kan harus secara fisik dan mental juga perlu dipersiapkan. Biasanya kalau di kelas-kelas khusus ibu hamil gitu ya, nah ini diedukasi apa aja juga sih, Dok, supaya secara psikis juga jauh lebih siap barangkali, Dok? Di kelas ibu hamil tentu saja akan dilatih kayak tadi pernapasan, yoga untuk ketenangan juga, ya lebih. Kemudian juga yoga nih bagus ya, Dok? Ya, yoga untuk ketenangan. Jadi untuk relaksasi, untuk ketenangan. Terus kemudian kita tontonkan film-film persalinan yang mana yang ILA. Dia bandingin yang mana yang epidural. Biar bisa membandingkan sendiri gitu yang ya. mana yang nyeri. Nanti rata-rata setelah ini kok enak ILA ya. Rata-rata sih. Jadi kalau dia kecuali menginginkan nyeri yang tadi sebagai kenang-kenangan. Enggak ada ya. Makanya ada ya gitu kan. Kan ada yang gitu. Ada juga ada. Ya, jadi kita kasih kenang-kenangan nyeri, tapi Dok saya pengen kenangan nyeri yang nggak terlalu nyeri. Tadi dikasih di fase laten sampai fase aktif awal, baru dikasih ILA. Kalau ditanya, kamu nyeri nggak? Nyeri. Tapi hilang di akhirnya. Gitu. Terus di ini nggak, Dok, diajarin apa sih? Ya tadi kan stretching lah, yoga lah supaya jauh lebih tenang. Mungkin mau mengurut atau apa gitu. Kalau itu senam lebih pijat perineum sih. Kalau pijat perineum nanti bisa dibantu oleh bidan, oleh yang mendampingin dia. Jadi pijat perineum itu sangat membantu. Jadi otot-otot dasar panggul itu menjadi lebih rileks. Otot-otot dasar panggulnya begitu ya, Dok ya. Pijat perineum sangat membantu. Nanti proses persalinan yang setelah di pintu 3 mau lahir itu di daerah perineum itu kadang-kadang kaku sehingga kepala itu nggak bisa lewat, ketahan di daerah perineum. Senam perineum itu sangat penting. Makanya pada usia kehamilan 36, 37 minggu mulai dilakukan senam itu pijatan perineum. Nanti dibantu oleh tenaga paramedik kita gitu. Oh iya, jadi memang harus dibantu oleh profesional begitu ya, Dok ya. Sendiri bisa nanti setelah satu kali kita pijat perineum nanti bisa dilakukan di rumah. Yang penting tahu tekniknya dulu ya. Oke, nanti dibantu sama suaminya gitu ya, Dok. Betul. Ya intinya karena takutnya kan gerakannya salah malah membahayakan. Iya, kalau itu dilaluin, senam dilaluin, yoga dilaluin. Yoga yang ringan lah, jangan yang berat-berat. Kan ada yoga yang berat, dia belum pernah senam, tapi kemudian karena hamil terus dia lakukan yoga. Yoganya aneh-aneh misalnya. Kaget dong nanti dia. Senam yoga yang biasa aja, senam pernapasan, senam ibu hamil untuk relaksasi otot dasar panggul, kemudian pijatan perineum supaya perineumnya itu enak. Insya Allah kalau semua dijalankan dengan benar, kepala terjadi penurunan 100% bisa normal. Amin ya Allah gitu ya. Dan juga tadi nutrisi juga ya, jangan lupa juga. Ya. Jadi intinya dalam satu pasien tuh untuk satu pasien tuh tim yang terlibat ya istilahnya untuk mendampingi itu banyak gitu ya, Dok. Iya, betul. Makanya kalau kita di IMC itu
kalau misalnya terjadi penurunan berat badan bayi, penurunan berat badan ibu, nggak penambahan kurang, kita juga ada ahli gizi Iya. dan spesialis gizi. Gitu. Oke dokter, karena sayang sekali ya dok ya, waktunya terbatas nih. Jadi closing statement nih dari Jipyong apa kira-kira? Singkat aja dok ya, atau dosan ya? Soalnya lagi hits itu ya dok ya, jadi kita ngomongnya startup mulu. Oke baiklah, closing statementnya singkat saja dokter mengenai tema hari ini. Ini closing statement tentang drakor apa? Boleh dok, tentang endingnya gimana itu endingnya Jadi startup? closing statementnya seperti ini. Jadi persalinan itu bisa kita prediksi kok. Gitu. Jadi persalinan nyaman dan aman itu bisa kita kondisikan bersama dengan ibunya, dengan dokternya, dengan bidannya sehingga enak terjadi komunikasi yang 3 arah. Ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya pada waktu dia hamil, nanti akan terjalin bonding antara pasien dengan Bonding ini ya? bonding antara pasien dengan itu bonding penting banget loh Iya, ya. iya. Antara bapaknya percaya sama Trust gitu trust ya? ya sama bidannya, sama dokternya. Terus kemudian pada waktu persalinannya menjadi enak dan nyaman. Bahkan pasca persalinan terjadi persaudaraan. Itu lebih sangat bagus gitu. Family gitu ya, new jadi family. jadi persalinan itu, kehamilan itu adalah sesuatu momentum yang membahagiakan. Makanya saya sangat senang sekali menolong ibu-ibu yang hamil. Iya. Karena apa? Itu momentum happy bagi dia. Begitu happy dia persalinannya dilalui dengan happy tanpa ada emergensi, tanpa ada hal-hal yang dieliminir, hal-hal yang ditakutkan, maka persalinan akan menjadi memori yang tak Luar terlupakan. biasa tadi ya dok, Kenangan unforgettable terindah. moment ya. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi terima ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter dan semakin kondang ya, sesuai dengan semakin namanya. dalmi. Startup lagi ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.